adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik sekalian, berjumpa dengan Kak Tiar di sini di Ganesha Operation. Pilihan adik-adik untuk bergabung dengan Ganesha Operation adalah hal yang sudah tepat. Kami katakan bahwa di tengah pandemi ini, Ganesha Operation tetap memberikan pembelajaran kepada adik-adik sekalian dengan cara yang berbeda. Tidak hanya bertemu di kelas, namun kita juga akan mengadakan sistem belajar daring. Inilah yang kami persembahkan kepada adik-adik sekalian, khususnya dalam pelajaran sosiologi. Bersama Kak Teuku Tiar Hardiansyah, inisial TR, kita akan membahas seputar pelajaran sosiologi kelas 12 semester 1 untuk persiapan adik-adik semua menghadapi tantangan ke depan, yakni adalah masuk perguruan tinggi negeri dengan nilai sosiologi yang bagus di sekolah. Untuk itu, mari kita mulai pembahasan kita adik-adik sekalian, bahwa yang namanya perubahan sosial tentu adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang terjadi, entah diinginkan atau tidak, maka perubahan sosial itu akan terus terjadi. Maka yang terus berubah adalah perubahan itu sendiri tentunya. Nah, adik-adik semua, akan ada beberapa bahasan yang akan kita ketengahkan kepada adik-adik semua dalam rangka pembahasan tentang perubahan sosial bagian pertama ini. Yang pertama, tentu kita akan membahas terkait dengan yang namanya perubahan sosial. Kita katakan bahwa sebelum kita mempelajari sebuah materi, tentu kita harus tahu ada definisi atau ada penjelasan dari tema yang akan kita bahas. Nah, secara umum, perubahan sosial adalah sebuah fenomena yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian adik-adik semua. Artinya, ketidaksesuaian inilah yang akan membuat masyarakat punya kecenderungan untuk mengadakan perubahan-perubahan. Nah, artinya perubahan sosial terjadi karena ada ketidaksesuaian. Kata kuncinya adalah ketidaksesuaian. Nah, adik-adik sekalian, kita lihat menurut para ahli. Biasanya guru kalian di sekolah akan membuat soal ulangan atau PTS atau PAT yang next ke depan nanti akan mengambil soal, salah satu atau dua soal paling banyak tentang definisi menurut para ahli. Kita bisa lihat di sini bahwa menurut William F. Cockburn menyatakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik materi dan imaterial. Dan seterusnya. Menurut Kingsley Davis, kata kunci dari Kingsley Davis adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Kalau Samuel Koenig adalah kata kuncinya modifikasi dalam pola kehidupan manusia, modifikasi. Lalu untuk Selo Sumarjan di sini adalah bentuk perubahan yang berpengaruh pada sistem sosial, mencakup nilai, sikap, dan pola perilaku adik-adik semua. Nah, ini adalah definisi perubahan sosial yang kakak ambil dari beberapa ahli. Nah, yang berikutnya adalah ini yang tidak kalah penting terkait dengan teori perubahan sosial. Nah, ini adalah materi yang penting dan sering keluar di UTBK dan ujian nasional. Kita lihat yang pertama adalah teori evolusi atau linear atau perkembangan. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial itu seperti garis lurus adik-adik dapat diarahkan dari satu titik ke titik lainnya secara sempurna tanpa harus kembali ke zaman yang dulu atau era yang dulu. Berarti itu akan bertentangan dengan teori siklus. Nah, tokoh utamanya adalah Auguste Comte. Oke, nah kenapa Auguste Comte kita bahas? Kita akan mengulang kembali materi kelas 10 kita di semester 1, bahwa Auguste Comte ini adik-adik semua tentu kita ingat beliau digelari bapaknya sosiologi. Nah, ini juga akan menjawab pembahasan ini kenapa Comte mendukung teori evolusi. Tiga alasan yang utama di sini yang kakak akan jelaskan adalah yang pertama, Comte mengemukakan hukum 3 stadia. Artinya, pengetahuan manusia berkembang dalam 3 tahap, teologi, metafisika, dan positif. Dan ini adalah materi yang sering muncul, subbab yang sering muncul pada ujian PTN. Nah, untuk itu hukum 3 stadia, teologi tahap ketuhanan, artinya dikuasai oleh kaum agamawan pengetahuan saat itu. Lalu metafisika,
tahap peralihan, ya, dan tahap positif yang terakhir adalah pengetahuan ilmiah sudah fix digunakan sebagai rujukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah alasan pertama karena Comte sepakat dengan teori evolusi bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu akan seperti garis lurus dan tidak akan mungkin kembali ke zaman atau era yang terdahulu, adik-adik semua. Nah, itu yang pertama terkait dengan yang namanya teori evolusi, adik-adik semua. Namun, jika kita kaitkan dengan Comte dijuluki bapaknya sosiologi, maka kita akan punya dua alasan lagi. Yang pertama adalah tadi Comte punya hukum 3 stadia. Yang kedua, Comte memberi nama sosiologi sekaligus membentuk atau meletakkan dasar-dasar pengetahuan sosiologi modern yang sekarang. Nah, itu adik-adik semua teori evolusi atau linear atau perkembangan. Nanti akan coba kita lihat soal-soalnya pada soal latihan, adik-adik semua. Nah, yang kedua adalah teori konflik. Di sini terkait dengan teori konflik adalah ya tokoh-tokohnya yang sering muncul. Yang pertama adalah Karl Marx terkait dengan sosialisme. Konsep pentingnya adalah tentang pertentangan kelas kaum borjuis dan proletar. Borjuis ini siapa? Proletar ini siapa? Itu sering atau kerap kali ditanyakan. Ya, borjuis adalah orang-orang yang punya alat produksi, sementara proletar adalah pekerjanya yang hanya memiliki tenaga dan dieksploitasi. Maka dari itu, kaum proletar ingin selalu menjatuhkan kaum borjuis dan menguasainya. Yang kedua, konsep menurut Lewis Coser, ada konflik realistis dan konflik non-realistis, adik-adik semua. Kalau konflik realistis adalah konflik yang terjadi karena adanya kekecewaan dan tuntutan-tuntutan yang nyata. Artinya, konflik ini terlihat di masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah konflik non-realistik. Adalah konflik yang terjadi karena ada usaha-usaha untuk meredakan ketegangan. Kalau konflik non-realistik bisa kita lihat contoh, misalkan ada orang yang mau menjatuhkan orang lain dengan pakai dukun atau ilmu santet atau ilmu goib misalkan, itu adalah contohnya. Bisa juga di sini dengan menyalahkan orang lain atau menunjuk kambing hitam. Oke, lalu yang berikutnya Rabdah Randolph. Di sini ada 3 konsep yang berlawanan dengan Karl Marx. Ada dekomposisi modal, ada dekomposisi tenaga kerja, ada munculnya kelas sosial menengah yang baru. Artinya dekomposisi modal, tidak semua pemilik perusahaan pada dewasa ini memodali sendiri perusahaannya. Mereka butuh yang namanya investor. Yang kedua, terkait dengan itu, sekarang tidak lagi pemilik perusahaan yang turun tangan, mereka harus memiliki pekerja. Dan pekerja yang sudah mapan itu akan membentuk kelas sosial menengah yang baru, adik-adik sekalian. Nah, kalau yang berikutnya adalah teori siklus, perubahan terjadi secara berulang-ulang. Ya, ini di soal pernah keluar pada UTBK 2019, nanti akan kakak bahas. Yang berikutnya adalah teori sistem sosial Talcott Parsons, bahwa sistem sosial akan punya keseimbangan kalau ia dapat menjaga safety valve yang ada dalam paradigma agile, adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Ya, adik-adik semua. Nah, tentu ini adalah teori dari para ahli yang memang bisa kita gunakan untuk nanti menjawab soal-soal yang sering keluar. Nah, adik-adik sekalian, ini saja yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik semua dalam video bagian pertama ini. Yang pasti yang sering dimunculkan pada soal adalah kita lihat di sini terkait dengan paradigma agile. Ya, soal akan menanyakan analisa kita tentang makna adaptasi, ya, kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Lalu dilanjutkan dengan tahap goal attainment, kecakapan atau kebiasaan untuk mengatur tujuan dan membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan yang masyarakat itu inginkan. Lalu terjadilah integrasi dan latensi, pemeliharaan sebuah pola. Nah, itu jadi ada 4 pattern variabel juga nanti akan kita bahas. Ini pernah keluar di beberapa SNMPTN atau soal SBMPTN. Ya, pemeliharaan pattern variabel ini memang adalah hal penting yang terkadang dapat menyebabkan sebuah dilema atau beberapa dilema. Nah, yang pertama adalah di sini adik-adik semua, affective ya versus effective neutrality. Afeksi apa sih? Afeksi adalah rasa kasih sayang. Artinya
penting bagi kita dalam menghadapi sebuah keadaan menggunakan perasaan atau netral dari perasaan-perasaan itu. Misalkan kalau adik-adik punya pacar, tentu akan menggunakan prinsip efektif. Namun jika kamu berada di sekolah dalam lembaga yang formal, tentu perasaan-perasaan harus kamu netralkan, tidak boleh dibawa-bawa. Ya, tentu ada kondisi formal di sana. Yang kedua adalah self orientation versus collective orientation. Mana yang mau kita pakai? Apakah orientasi diri atau pemikiran diri kita, atau orientasi kolektif atau orientasi bersama? Itu juga terkadang menjadi sebuah dilema. Berikutnya adalah universalism versus particularism. Apakah adik-adik akan menggunakan patokan universal atau patokan atau standar yang kita punya, baik itu di diri kita atau di agama kita mungkin, gitu ya adik-adik semua. Misalkan dalam universalism kita harus budayakan mengantri. Tentu budaya mengantri ini adalah budaya yang dimanapun ada di belahan dunia ini. Namun ada yang terkadang menggunakan prinsipnya sendiri, partikularisme, lebih kepada pendekatan dirinya, sehingga nanti universalismenya akan menjadi dilema dengan yang partikularismenya, adik-adik semua, mengutamakan kelompoknya atau dirinya sendiri. Nah, berikutnya adalah quality versus performance. Mana yang kita harus dahulukan, kualitas kita sebagai individu atau perform kita, ya, tindakan kita. Gitu adik-adik. Ya, artinya kalau tindakan tidak berkualitas tentu akan menjadi dilema juga, dilema universal kita. Lalu ada lagi specificity, ya, kespesifikasian atau ya hal-hal khusus, ya, versus kekaburan, diffuseness. Terkadang ya kita memiliki atau melakukan hal-hal yang kabur, misalkan jadi maknanya itu membingungkan. Misalkan kalau ada adik kita yang memecahkan gelas secara tidak sengaja, ya itu tentu orang tua atau kita akan marah kepada adik kita atau anak kita. Nah, itu tentu akan membuat bingung, ya, terkait dengan hal-hal yang khusus tadi. Berarti di sini kekhususan, ya, atau kebingungan itu juga akan menjadi dilema dari dilema universal dari pelaksanaan latency atau pemeliharaan sebuah pola, adik-adik semua. Nah, adik-adik semua, itu yang dapat kakak sampaikan untuk video pertama ini, perubahan sosial bagian 1. Dan untuk itu adik-adik semua, jika ada yang berminat untuk ditanyakan kepada kakak, maka kakak sudah meletakkan atau menaruh nomor kontak yang bisa dihubungi untuk selanjutnya kita bisa berkomunikasi menggunakan WhatsApp atau media lainnya, ya, penggunaan Telegram juga ada. Nah, itu dia adik-adik semua. Dan untuk itu, ya, demikianlah pemaparan kakak tentang perubahan sosial bagian 1. Nanti akan kita masuk kepada materi berikutnya tentang faktor-faktor perubahan sosial yang kakak anggap ini sangat penting, sehingga adik-adik nanti dapat menerapkannya untuk menjawab soal-soal yang ada. Nah, untuk itu kakak minta, ayo adik-adik semua, mari kita persiapkan diri kita. Sosiologi itu mudah, ya, sosiologi itu gampang dipelajari, namun memang membutuhkan analisa, sehingga kita perlu berlatih banyak soal dan memahami teorinya secara lebih baik. Itu saja. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik semua sudah mempercayakan bimbelnya kepada Ganesha Operation. Selamat beraktivitas, selamat belajar, sukses selalu untuk PTN 2021. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.